Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai etika profesi. Khususnya pembahasannya meliputi pengertian daripada etika profesi, fungsi, tujuan, prinsip dasar, dan contoh etika profesi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada videonya. Check it out. Oke, teman-teman. Jadi, kita akan membahas mengenai pengertian daripada etika profesi. Untuk teman-teman bisa dilihat di samping saya di sini. Baik, apa sih pengertian daripada etika profesi itu? Yang pertama, menurut Siti Rahayu, pengertian etika profesi itu merupakan kode etik untuk profesi tertentu, serta karenanya juga harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pegawaian kepegawaian, kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Daripada sini, kita dapat membuat suatu kesimpulan bahwasannya secara simpel etika profesi adalah suatu kode etik yang mana kode etik ini berlaku pada bidang profesi tertentu untuk mengatur atau sebagai pedoman seseorang di dalam menjalani profesi tersebut. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu mengenai etika profesi. Mengenai fungsi etika profesi. Di sini saya akan sebutkan tiga daripada fungsi etika profesi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi semua anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Dan kemudian yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Dan ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi. Jadi etika profesi ini seperti apa ya, perumpamaannya seperti undang-undang lah, tapi undang-undang itu berlaku bagi semua rakyat Indonesia, tetapi kalau etika profesi itu berlaku hanya untuk bidang profesi tertentu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Baik, kita lanjut kepada tujuan etika profesi. Yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Diingat bahwasannya martabat sesuatu itu tergantung daripada kebaikan dalam bidang itu. Nah, etika profesi ini akan mengatur seseorang untuk bertindak yang baik-baik. Tentu ini akan mengangkat martabat suatu profesi itu secara umum yang disebabkan oleh sikap orang yang menjalani profesi itu. Jadi simpelnya masyarakat atau pandangan orang lain mengenai suatu profesi, tinggi atau tidak martabatnya, tergantung daripada sikap-sikap orang yang ada di dalam bidang tersebut. Jikalau baik, maka martabatnya bagus. Jikalau jelek, maka martabatnya pun juga jelek. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Tentu di dalam suatu bidang profesi terdapat banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk menjaga dan juga mengelola kesejahteraan antara orang yang satu dengan yang lain, maka perlu adanya suatu etika dalam bersikap menjalankan profesi tersebut. Nah, etika itulah yang dinamakan sebagai etika profesi.
Tentu etika profesi ini berbeda-beda dalam setiap bidang, dalam berbagai bidang. Oke, yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi di sini dimaksudkan bahwasannya mengingat bahwa fungsi etika profesi itu adalah sebagai pedoman, maka jikalau sudah pasti ada di dalam etika profesi itu suatu tentu pedoman-pedoman yang di dalam etika profesi itu akan menuntut orang yang menjalaninya untuk mengabdi dalam bidang tersebut, dan ini dijadikan dasar sebagai oleh seseorang untuk melakukan pengabdian. Kemudian yang keempat yaitu untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Seperti yang dijelaskan pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat, juga berlaku untuk yang nomor 4 ini untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Kemudian yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Ya, jadi suatu etika itu akan meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi, karena seperti yang saya sudah katakan bahwa ini adalah suatu pedoman. Jadi pedoman-pedoman ini akan akan mengatur seseorang untuk bertindak, untuk bersikap kepada hal-hal yang baik. Tentu hal-hal yang baik ini mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang keenam yaitu untuk menentukan standar baku bagi profesi. Yang ketujuh untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Oke, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dasar etika profesi. Prinsip dasar etika profesi, teman-teman, ada empat hal. Yang pertama yaitu namanya prinsip tanggung jawab. Kemudian yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip otonom, dan yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Oke, kita lanjut ke prinsip tanggung jawab. Jadi prinsip tanggung jawab itu tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Jadi setelah kita membuat suatu karya, jangan dibuat kemudian hilang begitu saja, tidak bertanggung jawab, jadi tidak ambil peduli. Jangan merasa tidak peduli jikalau terjadi sesuatu, misalkan harus dipertanggungjawabkan itu. Kemudian yang kedua yaitu prinsip keadilan, yaitu tiap-tiap profesional itu untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaan. Jadi setiap orang itu harus memiliki hak yang sama atas apa yang telah kita buat, atau misalkan sebuah karya yang kita buat dibeli, maka kita harus menjaga supaya yang membelinya itu hanya yang punya hak atas apa yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip otonomi, yaitu tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya tidak ada diskriminasi, semuanya bebas dalam berkarya, mau buat ini mau buat itu silahkan, asalkan itu dalam hal kebaikan. Jadi tidak ada pembatasan oleh seseorang untuk membuat sesuatu, kecuali memang sesuatu itu telah disepakati bahwa tidak boleh dibuat, misalkan senjata biologis yang dapat membahayakan kehidupan manusia dalam hal skala massal atau banyak. Kemudian yang keempat yaitu prinsip integritas moral, artinya merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalani profesinya.
Artinya bahwasannya setiap profesional itu harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kode etik atau biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai suatu norma dalam hal baik yang baik-baik tentunya. Nah, seperti itulah prinsip dasar daripada etika profesi. Kemudian kita akan lanjut kepada yang kelima, yaitu mengenai contoh etika profesi. Oke, cekidot. Nah, misalkan ini adalah saya ambil yaitu contoh etika profesi seorang programmer. Dikarenakan saya ini adalah jurusan TI, Teknik Informatika. Baik, yang pertama yaitu misalkan seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Nah, inilah yang dimaksud dengan etika profesi, yaitu sebuah pedoman di mana seorang programmer itu tidak boleh menyebarkan virus, karena virus ini berbahaya bagi pengguna-pengguna komputer yang lain. Nah, disinilah yang dimaksud dengan prinsipnya tadi, fungsi dan tujuannya tadi, mencakup hal-hal yang ini. Kemudian yang kedua yaitu seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Nah, seperti ini memudahkan orang lain untuk berkarya tentunya. Yang ketiga yaitu seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Ya, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali dengan pembeli atau minta izin. Nah, inilah prinsip tanggung jawab tadi, itu prinsip keadilan. Kemudian yang berikutnya itu tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Seperti yang tadi itu prinsip keadilan dan tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Nah, ini yang namanya integritas moral tadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian berikutnya yaitu tidak boleh menulis kode dengan sengaja yang menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Tidak boleh membeberkan data-data penting, tidak boleh memberitahu masalah keuangan, dan tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan yang lain. Nah, itulah kode etik, contoh kode etik bagi seorang programmer. Adapun yang lain tentu berbeda-beda tergantung daripada profesi yang ia geluti. Sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.